Anies bermaksud mempermalukan Pak Jokowi, tapi kemudian menampar mukanya sendiri. Hanya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan, Pak. Nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Iya, ini kan Bapak kan diminta multiple choice Pak ini Pak. Bukan Bapak dikasih esai. Pemimpin yang saya inginkan seperti apa? Nah itu esai. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan Prahono ya gitu Pak. Tapi kalau Bapak lihat multiple choice, Bapak bandingkan aja rekam jejaknya. 1, 2, 3, bandingkan aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa. Seumur hidupnya ngapain? Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan nanti bawahnya ketemu persamaan itu. Ah, yang ini skornya sekian, habis itu Bapak bisa milih dengan yang lain. Itu namanya rational choice, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Visi misi itu bukan tidak penting. Karena pemimpin tanpa mimpi itu bukan pemimpin. Pemimpin itu pasti punya mimpi. Tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Kalau tidak nggak kredibel, Pak. Nggak kredibel. Kredibilitas itu ada pada rekam jejak, bukan pada keindahan mimpinya. Tapi pada rekam jejak. Tapi bahwa mimpi itu perlu. Tanpa kita punya mimpi, tanpa kita punya cita-cita, cuman jangan membandingkan mimpi. Lah mimpi kok dibandingkan? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Apa yang dilakukan Anies Baswedan dalam satu pertemuan yang dia gelar adalah sesuatu yang saya kira lumrah. Kenapa saya bilang lumrah? Karena Anies Baswedan ini memang orang yang memiliki kecakapan bertata kata. Saking cakapnya, sampai-sampai pernyataan-pernyataan yang dia lontarkan, dia tidak sadar bahwa pernyataan itu mengarah pada dirinya sendiri. Yakni dimanapun bicara, selalu mengatakan bahwa lihat rekam jejaknya. Seolah-olah Anies Baswedan ini memberikan isyarat bahwa pemimpin hari ini itu adalah pemimpin yang penuh dengan janji-janji, tetapi tidak mampu mewujudkan janji-janjinya. Karena itu kemudian untuk memilih pemimpin ke depan, maka gampang harus dilihat rekam jejaknya. Bagaimana masa lalunya, apa yang dia lakukan pada saat misalnya dia ada dalam satu tempat. Nah, sebutlah misalnya bagaimana Anies Baswedan ini, coba kita urai satu persatu. Yang pertama, Anies Baswedan ini adalah orang yang pernah bekerja dulu di bawah naungan Kang Sobari. Kang Sobari mengatakan bahwa Anies ini adalah orang yang tidak pandai bekerja. Lalu ketika dia pindah misalnya dari tempat kerjanya masuk menjadi rektor di Paramadina, apa yang terjadi? Seharusnya waktu itu yang menjadi rektor adalah Yudi Latif. Itu menurut Kang Sobari. Dan Anies merebutnya. Berbagai macam cara dia lakukan untuk menjadi rektor Paramadina waktu itu. Lalu di tahun 2013 kita tahu sendiri, ikut Anies Baswedan ikut konvensi Partai Demokrat. Kemudian waktu itu dalam konvensi dikalahkan oleh Dahlan Iskan. Sekalipun misalnya Dahlan Iskan
tidak jadi maksudnya pres. Intinya bahwa waktu itu Anies Baswedan dikalah oleh Dahlan Iskan. Lalu tiba-tiba dalam proses pilpres selanjutnya tahun 2014, karena tidak lolos tadi di Demokrat, maka kemudian dia bergabung masuk menjadi tim ses Jokowi. Dan bagaimana saat itu Anies mengelulukan Jokowi, akhirnya kemudian Jokowi terpilih menjadi presiden dan dia menjadi Menteri Pendidikan. Apa yang terjadi sahabat-sahabatku semua? Pada saat Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan, dia hanya menjabat 2 tahun dan dipecat dari Menteri Pendidikan. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat Anies Baswedan dipecat kira-kira? Tentu karena memiliki kinerja yang buruk. Jokowi itu mau memastikan seluruh pembantu-pembantunya memiliki kualifikasi yang kira-kira rata dalam konteks bagaimana menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus selesai di setiap kementerian. Karena bagaimanapun juga Kementerian Pendidikan ini adalah salah satu kementerian yang memiliki tugas menyelesaikan hal-hal yang fundamental dalam sisi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dan Anies saya kira gagal di situ. Selanjutnya kemudian setelah Anies dipecat, maka dia berbalik menjadi rivalitas Jokowi dengan melawan Ahok menjadi gubernur dan menjadi bagian daripada Partai Gerindra yang diusung langsung pada saat itu. Dengan berbagai macam trik, Anies menang menjadi gubernur DKI. Salah satu yang paling nyata adalah bagaimana ayat dan mayat pun dijual demi untuk Anies bisa menang. Lalu rakyat Jakarta menaruh harapan besar terhadap Anies Baswedan bahwa pasti ketika Anies menjadi gubernur, situasi DKI Jakarta akan berubah lebih baik. Tapi ternyata kemudian apa yang dilakukan Anies setelah terpilih? Yang pertama yang dilakukan Anies Baswedan adalah melakukan penataan kata, padahal yang harus dilakukan sebenarnya adalah penataan kota. Yang kedua, dia hanya membangun tugu sepatu. Yang ketiga, dia hanya membangun yang namanya tugu getah-getih yang terbuat dari bambu. Apakah namanya itu? Yang jelasnya itu menghabiskan anggaran miliaran. Terbuat dari bambu yang hanya bertahan tidak sampai 1 tahun tugu itu kemudian hancur. Tidak sampai di situ, Anies kemudian menambah lagi daftar kegagalannya dengan membangun yang namanya JIS, di mana JIS ini Anies sudah memproklamirkan kemana-mana akan mendatangkan klub-klub internasional untuk bertanding di situ, dan itu dilakukan di depan podcastnya Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN waktu itu. Dan ternyata kemudian sampai hari ini itu tidak terwujud. Selain itu, Anies ini sangat gemar memang melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang menurut ukuran kita sangat tidak masuk akal. Belum lagi dia pernah melakukan kelebihan bayar. Belum lagi misalnya rumah DP 0 yang dia tidak wujudkan semua sampai hari ini. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan ini tentu bagi saya adalah omong kosong besar. Jadi bermaksud mempermalukan Pak Jokowi, menganggap bahwa Pak Jokowi terlalu banyak janji-janji dan tidak ada yang diwujudkan. Ternyata itu menampar mukanya sendiri. Karena kalau semua kita urai satu persatu, maka waktu tidak cukup untuk membicarakan kegagalan Anies Baswedan sebagai pemimpin di DKI. Lalu untuk apa orang kemudian berpikir mau mendukung Anies Baswedan jadi presiden? Kecuali memang kita ini sudah bersepakat untuk menenggelamkan negeri ini. Karena sekelas DKI Jakarta saja yang begitu kecil, Anies tidak mampu membangunnya, apalagi Indonesia yang begitu luas ini. Ini sangat berbahaya, sahabat-sahabatku semua. Oleh karena itu, berhentilah mendiskusikan imigran Yamang ini. Sebaiknya semua kembali hadap diri, mencari tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh lokal yang kira-kira memang bisa membaca ruang batin masyarakat dan mampu mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju lagi, terutama dalam rangka menyambut 2045.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para poncolen-poncolen agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.